Mari kita melanjutkan renungan kita dari Yakobus pasal 2 ayat 25 dengan tema dari pelacur menjadi pahlawan iman. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Saudaraku, jika Anda sedang menulis buku tentang pahlawan-pahlawan iman, siapa yang akan Anda sertakan? Mungkin tokoh-tokoh besar, pemimpin yang terhormat, orang-orang dengan latar belakang yang bersih dan nama yang baik. Tetapi Yakobus memilih seseorang yang mengejutkan sebagai contoh iman yang hidup, yaitu Rahab, seorang pelacur dari Kanaan. Pilihan Yakobus ini bukan kebetulan. Ini adalah pengumuman yang menggembirakan bahwa kasih karunia Allah tidak mengenal batas. Siapakah Rahab itu? Ia adalah warga Yeriko, seorang wanita yang menghidupi dirinya dengan cara yang paling hina menurut standar masyarakat. Tapi suatu hari, dua orang pengintai dari bangsa Israel tiba di kotanya. Rahab menyembunyikan mereka di atap rumahnya, berbohong kepada petugas raja yang mencari mereka, lalu menolong mereka kabur melalui jendela dengan tali. Kenapa ia melakukan itu? Karena ia percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang sejati. Rahab berkata kepada kedua pengintai itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Itu adalah pengakuan iman yang luar biasa dari mulut seorang perempuan Kanaan yang tidak pernah diajar tentang Allah Israel. Imannya sederhana, tapi tulus. Dan imannya itu langsung terwujud dalam tindakan yang berani dan berisiko. Nah, Yakobus sengaja menyebut gelar Rahab yang memalukan. Dia berkata, pelacur itu. Ia tidak menyembunyikan latar belakang Rahab, justru dengan menyebutkannya secara jelas, Yakobus ingin mengatakan sesuatu yang menggembirakan, bahwa perbuatan yang lahir dari iman dapat mengubah identitas seseorang. Rahab bukan lagi sekedar pelacur dari Yeriko. Ia menjadi pahlawan iman yang namanya tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus, Matius 1 ayat 5, dan di dalam galeri iman di Ibrani pasal 11. Saudara, tidak ada orang yang terlalu berdosa, terlalu hina, atau terlalu jauh dari Allah untuk dijangkau oleh kasih karunia-Nya. Yang Allah lihat bukan masa lalu Rahab, tapi imannya yang terwujud dalam tindakan. Hal yang sama berlaku bagi kita, siapapun kita, dari latar belakang apapun. Jika iman kita nyata, jika kita mau bertindak berdasarkan kepercayaan kepada Allah, maka Allah akan memandang kita sebagai orang yang dibenarkan. Sebagai refleksi, Rahab mengajarkan kita bahwa iman yang menyelamatkan tidak ditentukan oleh latar belakang, status sosial, atau reputasi masa lalu kita. Iman yang sungguh-sungguh akan melahirkan keberanian untuk bertindak meskipun ada resiko. Apakah ada situasi dalam hidupmu saat ini yang menuntut keberanian iman seperti Rahab? Berani bertindak benar meskipun tidak populer atau berisiko. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh anugerah, terima kasih karena Engkau tidak memandang manusia dari luar. Engkau melihat hati yang percaya dan tangan yang mau bertindak. Seperti Rahab yang berani menolong orang lain dengan mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Jadikan kami pun berani untuk bertindak berdasarkan iman kami, apapun risikonya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.